Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi anak-anak kelas 8 dengan Ustaz Roni. Kali ini dalam pelajaran IPA tentang sistem peredaran darah pada manusia. Oke, apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa. Semoga sehat dan bahagia selalu. Kita syukuri apa yang Allah berikan semuanya kepada kita. Semoga senantiasa Allah tambahkan kenikmatan kepada kita semua. Oke anak-anak, kita langsung saja untuk mempelajari modul yang Ustaz bagikan kemarin, yaitu peredaran darah pada manusia. Di sini kita akan belajar tentang darah. Darah adalah suatu jaringan. Maaf, ada iklan lagi. Darah adalah suatu jaringan yang terdiri dari beberapa bagian. Nah, ini dia. Ini sel darah merah. Sedangkan ini sel darah putih, dan ini adalah keping-keping darah. Itu darah kita. Bagian darah yang cair itu namanya plasma darah. Plasma darah ya. Oke, lanjut. Nah, ini dia fungsi darah ya. Fungsi darah itu yang pertama adalah untuk mengedarkan sari makanan dan oksigen ya. Jadi yang mengedarkan sari makanan itu adalah plasma darah. Kalau yang mengedarkan oksigen itu adalah sel darah merah. Ya, tadi sampai sini ya, anak ya. Jadi Ustaz ulangi sedikit ya. Ini. Jadi bagian yang cair pada darah itu disebut dengan plasma darah. Ya. Plasma darah itu adalah fungsinya untuk mengedarkan sari makanan. Oke, ini yang mengedarkan adalah plasma darah. Kalau yang oksigen itu yang mengedarkan adalah sel darah merah. Oke, ini fungsi darah. Oke. Nah, sekarang ciri-ciri dari sel darah: eritrosit sel darah merah, leukosit sel darah putih, trombosit keping darah ya. Itu ini ya. Ini ciri-cirinya seperti ini. Ya. Jadi kalau ukuran yang paling besar itu adalah leukosit. Ini hanya komposisi, bukan menunjukkan kalau ada banyak itu berarti semakin kecil, tidak, tapi ini hanya komposisi saja setiap 1 mm kubik darah ya. Oke, next ya. Sekarang organ peredaran darah ya. Organ peredaran darah itu jantung. Jantung kita itu ukurannya sebesar kepalan tangan kita. Kepalan tangan saya dengan kepalan tangannya anak putri atau anak SMP tentu saja ukurannya beda. Jantung itu di sini. Ini agak kiri dikit ya. Ini jantung. Nah, otot jantung itu seperti ini, otot jantung. Fungsinya adalah untuk memompa darah. Ya. Nah, jantung itu terdiri dari ada dua ruang ya, ada dua ruang, yaitu bilik kanan, bilik kiri. Dua ruang yang bawah, dua ruang yang atas itu serambi kanan, serambi kiri. Jadi kata kuncinya gini, serambi itu tempat masuknya darah ke jantung, kalau bilik itu tempat keluarnya darah dari jantung. Sisi kanan itu menunjukkan darah yang banyak karbon dioksida. Sisi kiri itu mengandung darah yang banyak oksigennya. Ya. Gitu. Bisa dipahami ya? Oke. Next, lanjut. Nah, kemudian organ yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah seperti ini anak-anak ya. Ada pembuluh nadi, ada pembuluh balik, dan ada pembuluh kapiler. Kalau pembuluh nadi itu ciri-cirinya adalah mengalirkan darah ke jantung. Pembuluh nadi itu mengalirkan darah menuju jantung. Ke jantung kata kuncinya. Maaf, kebalik, dari jantung keluar jantung. Nah, gini. Nah, keluar jantung. Kalau vena itu artinya apa? Masuk jantung. Nah, biar mudah. Nah, ini anak-anak, masuk jantung. Nah, pembuluh kapiler itu adalah pembuluh yang sangat kecil cabangnya, dan dia berada di permukaan kulit bagian dalam. Namanya kapiler. Oke, next. Nah, ini dia perbedaan pembuluh nadi dengan pembuluh vena. Nah, ini di sini ya.
pembuluh nadi itu mengandung banyak oksigen untuk tubuh, sedangkan kalau pembuluh balik atau vena itu banyak karbon dioksida. Next, nanti Anda baca juga, karena kemarin Ustadz Yakin sudah Anda baca. Nah, ini dulu sudah kita kenal di SD, ada peredaran darah kecil, peredaran darah besar. Peredaran darah kecil itu yang kita kenal dengan jantung, paru-paru jantung. Kalau peredaran darah besar itu kita kenal dengan jantung, seluruh tubuh jantung. Yang ketiga, peredaran darah jantung, sistem koronaria, itu artinya peredaran darah yang hanya berada di jantung. Nah, ini belum kita pelajari secara detail, tapi kita harus paham yang nomor 1 dan 2 saja. Next, pada peredaran darah kecil, nah ini sering dikenal dengan peredaran darah paru-paru. Jadi mekanismenya begini anak-anak, darah yang mengandung banyak karbon dioksida itu dialirkan ke paru-paru untuk dibersihkan, kemudian diganti dengan darah yang mengandung banyak oksigen masuk ke jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh, terus kotor lagi ya, nanti masuk ke jantung lagi, dipompakan ke paru-paru. Nah, lalu di paru-paru dibersihkan lagi, masukkan ke jantung lagi, edarkan ke seluruh tubuh lagi. Nah, gitu. Jadi sekali jantung bekerja itu darah memompa melewati jantung, berputar seperti itu ya, itu namanya peredaran darah. Nah, kalau yang peredaran darah besar seperti ini, peredaran darah di mana darah itu melalui seluruh tubuh ya. Jadi darah yang bersih mengandung karbon dioksida, mengandung oksigen, itu diedarkan ke seluruh tubuh. Nanti pada bagian tubuh, sel-sel tubuh itu akan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, darahnya kotor, masuk ke jantung lagi, dibersihkan ke paru-paru alias peredaran darah kecil ya. Lanjut. Nah, ini ya, ini adalah penyakit pada peredaran darah anak. Sudah sering kita kenal arteriosklerosis, penimbunan lemak pada dinding pembuluh darah, atau sering dikatakan dengan kolesterol. Nah, ini kolesterol. Kalau ini penimbunan zat kapur, agak beda. Varises, nah varises sering kita lihat ya. Stroke itu pecahnya pembuluh darah kapiler atau pembuluh darah kecil-kecil yang ada di mana? Di otak. Ini tambah di otak. Stroke. Nah, hipertensi, tekanan darah tinggi, hipotensi, tekanan darah rendah. Ini anak putri ini hipotensi. Habis jongkok, suruh berdiri, pusing. Nah, hipotensi. Nah, ini latihan soalnya. Silahkan Anda kerjakan. Nanti ketika ada kesulitan bisa tanyakan ke Ustadz. Nah, ini dia. Anda kerjakan di buku tulis, kemudian dikumpulkan ke Ustadz ya, menggunakan foto biasa. Jika ada kesulitan bisa tanya ke Ustadz melalui video boleh, calling boleh, WA pribadi boleh ya. Oke, selamat belajar, pokoknya tetap sehat dan bahagia selalu, jangan lupa bersyukur ya, karena rasa asal dari bahagia itu adalah syukur. Tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada. Kalau tidak ada keperluan untuk pergian, tidak usah pergian, cukup di rumah saja. Sekian dari Ustadz, ada kurang berkenan Ustadz dalam berkata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.